Tapi kalau abang dalam umur, yang angkat awal
menyesatkan orang banyak. Saya bilang tanya aja Abah Anom, jangan tanya ke Abah. Sampai dia masih surat, sampai dicopot lagi pakai tadi. Saya bilang terserah Abah, saya orang benar tidak tahu apa. Ya, itulah cerita. Dia ada sebutan-sebutan yang banyak. Sebut Ahlul Yakin, diprotes. Ahlul Yakin dalam fungsi masa orang bodoh dikasih dalam kitab ini copot, kata Abah, copot ya, copot. Dikasih gelar lagi kiai. Itu nggak sembarangan kiai. Bilang saya orang bodoh apa kiai, diprotes lagi. Masa kiai nggak pesantren? Ya udah panggil saja. Jadi manggil saya saja. Kata apa? Banyak yang membakar jenggot dan panggil kiai. Saya orang bodoh, kita nggak bisa baca, tafsir nggak paham, tapi apa bilang kiai? Alhamdulillah, saya tidak belajar Quran hadis. Kalau orang nanya Quran hadis, jadi tahu. Karena apa yang mau? Orang Bogor nanya hadis ini artinya apa? Kiai belajar dari mana? Nggak tahu. Ya. Sudah. Banyak. Kasih lagi sufi 3 zaman. Suka tahu ilmunya apa suku. Jadi dulu sama apa suku dikasih ilmu. Kasih ilmu kan apa suku lalu pakai ke saya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, seperlu apapun ngomong. Kalau sudah ngomong, baca doanya. Yang tidak tahu insya Allah tahu. Yang tidak tahu jadi paham. Insya Allah bukan saya nak. Jadi kalau nanti ada orang yang Quran nggak tahu maknanya, orang nanti begini. Saya orang bodoh tidak tahu apa. Abang masih doa cuma begini, ya. Ini doanya cuma begini aja. Abang duluan kamu nyusul, gitu loh. Tapi ada apa sepuluh akeh sebelum meninggal dunia ngomong demi Allah dan Rasulullah. Ini bukan lisan saya. Saya juga tidak kenal kamu siapa. Saya bukan muridnya akeh, tapi dikasihkan. Kata Abah, nanti saya meninggal kalau kamu jadi wakil taklim. Sudah begitu saja. Akeh itu tidak mau mengakui Abah. Saya 3 kali di rumahnya, alhamdulillah ibunya ngakui. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan pernikahan. Abah terus, Abah musafir saya. Ya, itu padahal akeh itu orang paling tua di Suriah lain ada umurnya tidak ada kesalahan. Mamanya apa namanya? Banyak lah itu. Sebut dari aku ibu, sebut dari anak sarul, udah macam banyak diprotes. Kata Abah udah panggilnya AA saja. Panggilnya kalau tak asik nggak ada yang berani ditutupi karena mereka belum jadi wakil, saya duluan jadi. Mereka bingung juga. Disertifikatkan oleh Abah namanya, ditanda tangan, udah lagi. Tapi gelar yang lain, makanya ada yang ikut Ahlul Yakin, udah coret aja ya. Nanti ada yang mau. Jadi suka ngomong dari Ahlul Yakin. Sekarang udah nggak boleh. Nah, kiai juga nggak usah panggil kiai AA saja. Tapi kalau mau tanggung jawab nanti ya. Kamu nanti kalau ditegur orang tanggung jawab. Maunya siapa? Maunya saya. Terserah. Kalau saya udah ya, sudah contoh. Saya sebut sufi 3 zaman. Sufi 3 zaman itu apa suku apa Anom apa Awas. Kata Abah Awas, ilmunya Awas suku dibina Abah Anom, dipopulerkan oleh Awas. Sufi 3 zaman. Tulis di tahu ada yang tahu sufi 3 zaman. Coret lagi, padahal ada tulisannya tanda-tandanya. Begitu, ya. Tapi orang Lampung pengen bikin majelis, ingin mengembangkan pariwisata. Abah Awas kondisi, kata Abah, kamu kenal kayak kali, kenal. Jangan banyak ngomong, ada orang nggak ada. Sufi 3 zaman. Betul, benar. Buat kamu jangan ngomong. Jadi kalau manggil kayak kali jangan banyak ngomong. Nanti dengar orang itu tukang sihir, tukang pelet, penipu, banyak banget. Oh, itu benar-benar bikin saya. Makanya kata Abah Anom, murid Surya Raya kalau mau diangkat derajatnya dihina dulu. Syaikhul Qadir dalam tafsir Al-Jailani, siapa orang yang sanggup disebut tolol, disebut bodoh, disebut betah huruf, itu bukan jamaah
menipu. Ternyata semua wali bilang menipu. Secara Ahmad Takir Main bilang menipu. Secara masalah sendiri dipanggil orang bodoh. Secara pribadi dipanggil orang tahu. Itu gelar itu yang saya semua kamu. Sekarang gelar yang pertama diberikan oleh Allah mengatakan wakil ada 6 gelar coret semua. Sekarang gelarnya menipu, penyihir, kamu. Makanya saya bilang Pak Kiai, istri hati-hati manggil saya seorang sesat. Kenapa dipanggil guru Allah kayak ini? Ya kan? Ini nggak begini kan kalau bapak saya ngaco, mungkin dia ya, dan saya memanggil dia. Mungkin lagi sesat itu saya, masa lagi sesat itu sudah itu sudah. Nanti kalau kawan-kawan kirim, ya apa ya? Jadi jangan dikatakan sesuatu maunya sendiri. Sekarang kalau tutup kuping apa? Ini yang dipanggil orang bergelan juga. Ini masukin mukenanya. Dulu abang masih Ini berapa? masukin ke ini kan. Ini. Dilapit ya. Dan abang ganti mana ibadah sebulan 30 kali full. Sehari bisa 2 kali. Berapa puluh tahun? Bukan sebulan 2, bukan puluhan tahun. Yang malam mana ibadah ada libur. Ya, hampir 25 tahun. Dari tahun 96 juga mana ibadah. Ramainya tahun ini. Bahkan waktu pengangkatan sampai 45 kali di sebulan 45 kali misalnya ada 3 kali ya tiap hari angka libur sampai hari ini karena jauh-jauh apabila ada gelar lagi pulang pengakibat tepuk untuk buat urat kawan bermusuh kata abang tidak dulu orang yang mulutnya lebar tapi mulutnya kuat. Allah ingin dibikin seorang ikhwan yang tahan batin, tahan uji, kuat fisik tauhid batinnya untuk perjuangan thariqah. Jadi kalau depan apa harus siap. Ini siap aja bukan. Kuat dan tidur, siap aja. Tapi abang lain dulu. Siap dulu. Biar lo siap. Kuat enggak? Gimana nanti? Jangan bilang depan dulu sudah siap. Saya begitu siap. Masalah besok oleh nggak apa-apa. Ya, udah amalkan amalia siap. Gitu. Jadi ini di sini harus siap. Ya, perakiban siap. Siap. Kata abang daripada sakit di tempat tidur, daripada geletak mati di tempat tidur di rumah sakit, ini geletak mati di perakiban. Mulia. Siap aja udah. Saya kena sakit jalan terus. Alhamdulillah puluhan tahun sudah sebelum ya. Jadi malam tiba tiap hari ya. Gak ada libur. 10 tahun 15 tahun tanpa libur terus. Gak ada libur. Gak pernah absen. Dengar coba dengarkan enggak? Ya absen malam tiba ini gak pernah ada. Datang. Merangkang datang. Kenapa tarik bisa bangun meriah, badannya lemas, jalannya letoy. Begitu sore, kiai menakiban siap, langsung berangkat bangun. Mimpi sholat, puasa sebulan, tarawih udah 10, 5 minggu tarawih. Pulang ke rumah boleh makan. Kata dokter bapak harus istirahat karena paru-parunya sudah bocor, masih mobil terus. Juga dokter udah maaf. Begitu menakiban mulai lagi berangkat. Kata orang kiai kalau sakit justru air berdering. Alhamdulillah. Itulah karomah. Orang kalau sudah istiqomah mencintai pasti jadi karomah. Kalau bapak sudah cinta menakibkan, istiqomah menakibkan, nanti bapak sakit datang menakibkan sembuh. Kenapa? Menakibkan sudah jadi karomah. Bapak punya masalah dunia tidak jadi pulang pusing datang menakibkan pulang pasti ada jalan yang penting istiqomah dulu. Istiqomah bukan datang, istiqomah secara syariat datang menakibkan tidak putus berubah. Tapi istiqomah menurut Ibnu Abbas adalah orang yang sudah merasakan manfaat dan faedahnya. Bahwa menakibkan senang tidak? Nah, senang itu sudah manfaat. Alhamdulillah.
hujan datang penghakiman mumpung meriah. Sakit mumpung sakit. Gak punya duit mumpung hujan gede mumpung hujan. Hujanan hujan. Ayo mang adek di kolot banjir. Saya lagi penghakiman banjir, airnya udah di atas. Banjir nongkrong di depan banjir. Jadi mobil udah terendam, tapi majelis udah ceramah ini belum kelar pun. Begitu beres, saya lewat ke depan diangkat ke sana udah Quran nggak tolong karpet, air langsung masuk. Jadi air itu air banjir tinggi itu sedengkul di depan masjid. Itu masih banjir lebih ceramah banjir. Orang emang ada yang berani. Ya itu air di atas baik orang cak berenang. Saking yakinnya kepada diberi gelar ahlul yakin itu saking yakin. Saya mengucap di Bandung mulai dikasih gelar ahlul yakin dulu, tapi sekarang percaya. Demi Allah, demi Rasulullah, saksi langit dan bumi, kalau saya salah ngomong, saya kasih kerja dunia akhirat. Kalau saya salah ngikut bumi, itu orang bilang Kiai ngomong berlebihan. Masa begitu amat? Abah langsung berdiri. Kata Abah, ini bukan berlebihan, tapi bukti nyata sayangnya seorang saya kepada Ikhwan. Disitulah tidak mungkin orang berani menantang azab Allah kalau tidak yakin sepenuh hati. Kata Abah, ya ini Ali Asik Masuri ahlul yakin. Disitulah makanya begitu ada di sudut tulisan jali suahul orang berbondong-bondong nyari ahlul yakin. Kenapa? Karena diperintah ikut ahlul yakin. Proteslah orang mubalik pakai yakin. Gelar ahlul yakin tidak pantas diberi gelar kepada orang ini. Coret. Alhamdulillah. Ditabut ditulis demi Allah demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sama orang yang punya amal segede gunung kalau tidak ditaati. Orang punya amal segede gunung tidak ditaati tidak akan sampai ke surga Allah. Segede apapun amal. Kata abadikan ucapan ini karena ini ucapan ahlul yakin. Begitu itu. Itulah ya. Amin ya rabbal alamin. Bukan ngaku. Ini bukan ngaku supaya tahu nanti kalau ada fitnah di belakang sejarahnya ini. Gitu kata Abah. Jadi Abah diangkat wakil sama Abah atas putusan perintah Abah Anom. Yang lain yang angkat di jawaban Abah, tapi Abah dari Abah Anom nyuruh ke Abah. Jadi Abah nggak merasa angkat karena itu hanya perintah itu. Jadi orang ini suruh Abah Anom ikut Abah Aos, tapi Abah Aos angkat wakil saya di umur 40 karena itu doanya emak saya. Boleh anak saya diangkat, tapi kalau sudah umur 40, jadi Abah Anom menyerah kalau ada orang tua. Abah Aos sama kayak membuat umur 40. Akhirnya pengangkatan wakil laki pun diangkat di umur saya 40 semuanya jadi. Kata Abah, kalau ingin ke atas nomor 1, tapi kalau nomor 8 aja. Alhamdulillah sudah ya. Maaf saya kalau kita yang macam-macam itu ya. Jadi saya bukannya apa? Saya itu orang bodoh. Sekarang jadi mubalik. Mak saya aja aneh. Siang masih bodoh, malam-malam sudah dimatu ini, dibuat banyak. Mak saya nanya, ini benar anak mak? Benar mak? Begini orang dari pendiam begini ngomong-ngomong. Gak tahu mak. Itu udah aturannya begitu. Akhirnya banyak ngomong, banyak yang protes. Akhirnya saya membaharat dengan diri saya sendiri. Saya 7 tahun khusus riadah berdoa minta mati. Jadi kalau sekarang malam, ya Allah saya matikan pagi-pagi kalau saya tidak banyak manfaatnya buat manusia. Besoknya hidup lagi ternyata tak mati. Kata Nabi Musa, siapa yang berdoa istiqomah 7 tahun tidak akan ditolak. Saya ngomong ke Allah, saya meminta sama Allah berdoa tidak minta yang lain kecuali kematian. Buat apa saya hidup kalau tidak ada manfaat? Jadi 7 tahun minta mati sampai sekarang nggak mati. Berarti
kasih orang harus itu ilmu yang kalau di makam wali ngomongin doang. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan duluan, saya nyusul. Nanti dia mengajar. Nih Quran ini, hadis ini, artinya ini. Kalau kamu nanti Quran ngomong ayat ini, artinya ini. Nabi kalau ngomong ini, maksudnya ini. Apa tuh? Sudah selesai. Nanti ada kiai yang uji yang nanya, tahu dan kasih tahu. Nah, karena ilmunya itu tidak berdasar. Kalau Kiai Rusdi kan ada dalilnya. Saya nggak ada. Itulah yang jadi fitnah. Tapi saya sudah 7 tahun. Pokoknya kalau saya ilmu ini tidak bermanfaat, terus saya mati. Kalau saya kecolongan, misalkan begini ada ulama menghina saya lagi tausiah begini. Saya bilang lagi mati aja lama. Pasti dia mati duluan. Kenapa? 7 tahun tidak mati. Kayak begitu. Kalau saya bahas Quran, bahas hadis, tegur mau, dari mana? Udah ngaji kok tahu? Ya saya tahunya itu, saya tahunya itu. Salah, ya sudah salah apa-apa. Situng itu super udah nggak apa-apa, saya mau tahu. Maksa, udah duluan mati. Tak lama itu. Bukan nakut-nakutin. Kalau Pak Kiai enak, nih dalilnya, nih kitabnya, nih Kiai yang ngomong enak, selesai. Kiai Rusdi enak. Kalau saya kemana? Pernah ngaji ke siapa? Ayo, punya guru siapa? Punya abang. Itulah makanya ilmu-ilmu yang datang itu kadang-kadang referensinya. Itulah yang banyak ulama mengatakan saya orang sesat. Makanya yang mengatakan sesat tidak ada sekarang. Silahkan bapak-bapak itu. Ya ada kiainya nanti yang nilai kiai kan sesat apa? Syukur yang punya kitab ini. Oh di kitab ini kiai ya alhamdulillah. Gitu ya. Jadi saya perlu dibantu ulama. Di omongan saya yang tidak pakai dalil. Saya pernah menakibkan banyak ini. Wah kiai ini nggak pakai dalil bubar semua apa? Saya selama ada 3 orang. Kiai nggak sakit hati. Seorang buat. Kok nggak pakai dalil? Abang bilang, kalau ngomong jangan pakai dalil. Nanti terpeleset karena bukan ahli dalil. Banyak ulama meneliti. Sudah bicara pengalaman saja. Sumber percaya tidak ulama saja. Ternyata panggilannya paling banyak sampai ke orang kemana-mana. Dulu tuh sampai mau ke Thailand, ke Australia, sampai ke Malaysia, udah bikin berat akibat. Keliling Singapura 5 hari pusing saya. Udah ada yang demo akhirnya kirim ke sana. Ini ulama sesat, jegal. Alhamdulillah dijegal, alhamdulillah. Jadi sekarang pun banyak yang bilang sesat, saya alhamdulillah karena tugas saya berkurang, hanya ikut ke Arifin aja sebulan 27 tempat. Yang 2 baru silahkan jadi pas 30. Ya, jadi tidak ada lain. Sampai abang bilang ini, kalau di mobil sholat sendiri di mobil jangan di masjid. Abang tidak mau kelapaan di belakang orang. Makanya waktu saya di Mekah, saya sholat. Abang bilang ini, imam ini di Arab imam pakai baju ihram. Abang tidak mau ke arah belakang, kecuali belakang kamu. Depan saya imam. Orang Arab suruh begini, Omah, buset. Di Arab itu. Arab lama-lama nggak mau suruh abang di mobil suruh minggir sudah gimana senang juga lah udah salah itulah yang abang lu. Jadi saya ikut dulu saja. Jadi kita udah paham sekarang ya. Nanti bukan sesat paham. Jadi karena ilmunya ilmu lantur tinggal bapaknya gitu. Jadi ilmu yang pertama biasa saya kalau sampaikan di tempat baru pasti ceritanya ini. Karena ini ilham pertama saya yang datang dari guru saya. Iman ada? Iman umum. Evaluasi diri ya. Ini kalau jadi kitab lain agak sulit ini. Ya, belum nanti tentang latifah, tentang cara dikir semua. Cara dikir ada caranya, dikeroki ada caranya, semua ada caranya. Ya, biar enak ada caranya, semua itu semua dilatih. Yang pertama itu namanya iman mutadi. Iman mutadi namanya iman belajar. Iman mutadi itu artinya iman yang mengatakan
sholat berjamaah di masjid? Karena pahalanya 27. Kenapa getol tahajud? Pahalanya gede. Kenapa Bapak buru-buru sholat? Sholat hukumnya wajib. Itu namanya iman mutadi, iman belajar. Kira-kira Bapak begitu nggak? Begitu? Berarti masih jauh. Itunya iman TK, teman-teman. Jadi kalau orang memandang ibadah itu karena kewajiban dan nyari pahala, itu iman mutadi, iman baru belajar, baru tahu iman. Apakah sampai tahu? Jauh. Yang kedua iman mutawassit, iman perasaan. Kenapa Bapak sholat? Saya takut masuk neraka. Kenapa Bapak berbuat baik? Saya takut sama Allah. Jadi takut kepada Allah karena takut siksa, bukan takut kepada hakikatnya Allah, tapi takut kepada siksa. Orang begitu lebih baik daripada yang tadi nyari pahala. Ini mah karena takut. Saya udah nyari pahala, tapi takut. Pak, kenapa dikir diamalkan? Takut. Pak, kenapa sholat betul? Takut. Ngapain? Takut masuk neraka. Udah nyampe itu? Belum. Ada yang begitu? Coba. Ada. Tinggalkan itu. Gak boleh itu. Mau nyampe ya? Oh, udah. Tinggalkan iman itu ya. Yang ketiga namanya iman iyan. Iman iyan itu iman pandangan. Kenapa kamu ibadah kepada Allah begitu banyaknya? Karena saya banyak keperluan kepada Allah. Banyak perluan. Coba waktu Jumat, kalau baca waktu di mimbar Jumat ngomongnya apa? Kita banyak kebutuhan kepada Allah, makanya kita dekati Allah, tingkatkan takwa kita. Kita banyak butuh kepada Allah supaya kebutuhan kita tercukupi. Iman begitu, iman mustaqil. Itu kalau ucapan ulama suka begitu kalau di Jumat. Kenapa kita ibadah? Karena kita butuh. Itu kata orang sufi masih jauh. Kata orang sufi masih jauh. Ada yang begitu? Ada. Yang betul sholat karena banyak butuh. Tuhan, kalau baru ini. Coba ya. Berarti sekarang tahu nih. Oh, udah gaya jidat hitam, jubah panjang, jenggot panjang. Ya, imannya siapa? Coba, udah. Kiai ubah, kiai ubah. Ya. Ini petunjuk ini. Keempatnya iman hak. Apa iman hak itu? Seseorang mengatakan bahwa ibadah itu adalah kemurahan Allah. Kenapa sholat? Oh, ini kemurahan Allah. Ini mesti dijaga ini. Setan menggoda, oh nggak boleh, ini hadiah dari Allah. Makanya dia getol ibadah, bangun malamnya getol, tahajudnya getol, sedekahnya getol. Kenapa? Ini hadiah Allah. Jadi ibadah itu hadiah. Monyet dikasih nggak? Ya. Udah? Ya. Yang dikasih manusia. Pahalanya akhirat. Wah ini itu kalau kiai itu kalau tahajud hadiah Allah. Setan nggak boleh. Udah nyampe belum? Belum. Buset seperti ini. Apa kayak kerengannya nggak ada gitu. Paling banter ya. Itu nggak mau. Kita butuh sama Allah. Saya kalau dengar TV mati. Padahal yang jadi jamaahnya bilang sampai abang bilang, bikin jumatan. Bilang ini majelis apa? Jadi masjid. Kenapa? Abang tidak mau makmum imam. Bisa keluar itu makmum. Saya akan bincang. Sholatnya dulu. Saya mundur ke belakang. Orang Bandung ditegur sama abang. Ya duduk. Suruh jadi imam orang itu. Makmumnya kemana? Duduk semua. Boleh diganti. Saya makanya kalau sholat dulu sebagai saya dulu. Makmumnya orang. Kalau saya makmum tegur sama abang. Enggak makmum udah di masjid. Mending sholat di mobil sudah. Suka diprotes. Itu masjid kenapa di mobil? Urusan gua. Belajar patuh kepada guru. Begitu.
Sudah, namanya iman hak. Udah nyampe ke situ. Ada lagi iman hakikat. Nah, yang 5 ini sebenarnya iman umum. Artinya tidak sampai kepada mana iman hakikat. Iman yang mengatakan bahwa kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu mutlak perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Kenapa Bapak menakikan? Saya bukan menakikan, tapi dimanakikan Allah. Saya sholat bukan sholat, tapi disolatkan Allah. Saya tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Jadi iman hakikat tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Namanya iman hakikat. Sudah nyampe belum? Hah? Terus kalau belum ya gimana lagi? Bayangan. Pernah kan ibadah? Pak, kita abang menakikan. Saya mau dimanakikan Allah, gak punya apa-apa. Terus ada lagi iman selain. Bingung kita jawabnya. Tapi itu iman umum kata Rasul. Maka kita harus naik ke iman khusus. Mana iman khusus? Ada 3. Satu namanya iman mu'minin. Siapa iman mu'minin itu? Dialah orang yang mempunyai guru. Biarpun imannya iman yang pahala, kalau punya mursyid, maka semua ibadahnya diberi pahala. Orang yang datang ke Allah punya iman mutawasid. Kenapa kamu beribadah? Saya takut dengan siksa api neraka. Maka menjadi murid mursyid, maka Allah kabulkan, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi iman cemen pun kalau sudah punya mursyid jadi top. Tapi jangan pengen di situ, kayaknya sama apa sih sama sini, jangan banyak yang masih di situ. Saya ibadah perlu orang yang punya iman ibadahnya perlu kepada Allah oleh Syekh Mursyid disampaikan diusulkan jadi dapat keteluannya. Banyak orang hikmah yang belajar thariqat kata Abah tajamnya 1000 kali. Kata Abah hikmah gak apa-apa, tapi jangan meninggalkan amalan thariqat. Jadi kalau saya dulu belajar hikmah itu di jasa uang, belajar ilmu ya biasa, diamalkannya salah-salah, terus belajar thariqat, diaduin sama santri yang lurahnya bodoh, jengkang itu santri. Kata kiainya, itu Mas Uli punya ilmu apa? Saya bilang saya punya isudat. Isudat apa? Thariqat. Kiai pengen jadi pemimpin juga belajar. Tapi hati-hati kalau ngajak ke rumah, pura-puranya kita kalah. Namanya guru, dalam didik saya dari kecil. Ini kan, kata dia, pantas saya itu hebat, kalau hanya. Jadi akhirnya, kalau santri kan amalia doang, nggak pakai isudat. Kita amalianya sepintas, isudadnya diadunya kalah. Makanya orang yang punya belajar hikmah, belajar thariqat, maka masuknya orang hikmah itu ke dalam imannya. Doa ini pengen kebal, doa ini pengen undangan, baca ini pengen ini itu. Tapi kalau sudah jadi lebih mursyid, kabulnya lebih cepat. Tapi jangan pengen iman di situ. Iman hak yang ingin hadiah disampaikan juga, dapat juga orang jadi istiqomah. Yang terakhir orang sudah imannya hakikat ditakin top. Jadi ahli la ilaha illallah. Siapa orang yang berpikir la ilaha illallah, akhlaknya tidak la ilaha illallah, maka dia dusta. Kata Allah, la ilaha illallah. Kata Allah, bohong. La ilaha illallah, bohong. 1000 kali dikir la ilaha isinya bohong, maka bertambahlah dosa. Tapi kalau murid mursyid tidak. Makanya kita semua ratakan yang kecil yang gede itu bahwa kita pegang iman hakikat. Kita tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Ilaha tidak ingin apa-apa. Ilah tidak merasa apa-apa. Allah tidak tahu apa-apa. Jadi tauhid itu kan tidak punya apa-apa, tidak pengen apa-apa, tidak merasa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Itulah ilah. Kata Kirsi, kok saya nggak apa-apa ya? Ulang, saya mau naik mimbar ya, ajarin dulu ya. Lah apa? Tidak punya apa-apa. Ilah
apa-apa. Bila tidak merasa apa-apa. Kalau bisa meninggal. Begitu ngomong, oh beda ya. Coba ini sekarang apa? Bilangin lupa. Karena ucapan ini benar amalia. Sudah itu namanya iman murid. Jadi katakan, wah, Kiai Muslim mantap amat ini. Pikirnya betul, rajin. Jawab, bukan saya yang rajin, saya kebawa rajin dulu saya. Hakikatnya dirajinkan. Oh, jadi bapak-bapak datang ke sini bukan kemauan bapak-bapak, tapi kemauan Allah. Saya juga kemauan Allah. Jadi bapak-bapak tidak punya apa? Mata bikinan siapa? Bikinan Allah. Melihatnya disifati oleh sifat dasarnya Allah. Yang dilihat punya apa? Kita punya apa dengan mata ini? Tidak punya apa. Kuping bikinan, mendengarnya oleh yang didengar juga suara bikinan. Punya apa dengan kuping? Tidak punya apa. Tangan bikinan, bergeraknya oleh yang dipegang, yang digenggam juga bikinan Allah. Bapak pegang botol bikinan siapa? Bikinan Allah. Pegang manusia cuma ngolah. Ada manusia bikin besi, tapi ngolah besi bisa. Ya, manusia bisa bikin batu, tapi ngolah batu. Berarti yang bikin kakinya bikinan, melangkahnya oleh yang diinjak bikinan. Punya apa dengan kaki? Berarti yang ada di badan bapak semuanya milik tidak punya apa. Kalau bapak sudah begitu, pindah ke tempat lain. Ada lagi selain iman muridin? Ada namanya iman abidin. Nah, iman yang sudah ditalkin, yang sudah mengamalkan betul, naik ke iman abidin. Apa abid? Budak beriadin adalah orang yang sudah menjual hidupnya hanya untuk jalan Allah. Saya kerja di Bistun, gaji lumayan. Karena saya jadi wakil rakyat, saya keluar hari itu juga lagi. Biarin saya nganggur makan syukur enggak apa-apa. Saya yakin guru saya. Bukan tambah miskin, tambah senang. Dulu dikerja, mobil sampai Innova. Begitu nganggur dari mobil dari pakai, tambah lagi nasi. Orang rebutan kasih mobil, baru dibawain alat, ulangin. Kenapa? Kemahalan pajak. Kasih rasa sekitar setengah. Pajaknya 15 juta. Dia balik. Apa ada? Jadi kalau dikasih pajak saya ambil. Kasih pajak ambil. Mobil dikasih dulu lagi kerja, orang nanti nggak ada yang ngasih. Sekarang banyak yang ngasih. Alhamdulillah. Di jalan Allah. Itu namanya iman abidin. Tidak kena capek, tidak kena sibuk. Waktunya habis buat di jalan Allah. Nah, makanya bapak-bapak makin betul ibadah itu makin. Kata Abah As, kalau dunia 50, akhirat 50, itu namanya musibah. Bapak bakal diuji oleh Allah dengan musibah. Kalau 70, akhirat 30 dunia, Bapak hanya diuji, tidak kena musibah, tapi hanya ujian. Bagaimana orang senang? 90 akhirat, 10% dunia. Allah akan senangkan di dunia. Kita 70% dunia, 30 akhirat. Makanya susah doa naik. Allah udah bilang ke saya, kita bersyukur punya ibadah. Pernah ibadah yang lama di hadapan Allah? Pernah? Sholat berapa menit? Dikir berapa menit yang lama apa? Anak kita. Saya dari rumah jam 2 sampai sini nanti pulang jam 10 berapa jam? Tahu? Kalau saya nonton bioskop 2 jam jauh. Gimana berapa jam? Makanya kalau mau keluar jauh jangan diomong. Kenapa? Jauh. Jauh. Jauh itu banyak banget. Sahabat datang ya Rasulullah, saya mau pindah rumah. Kemana
keduanya berpuasa di musim panas, ketiganya sering wudhu di musim dingin. Kakek jadi seru, orang itu serongkong. Hebatnya nggak aja sih. Jadi jangan begini, Pak nanti malam rumah jauh. Itu jauh itu luar biasa. Tapi orang ini pun sebenarnya ya. Pura-pura maka mereka udah ada. Sudah namanya iman, amin. Kalau kita sudah menjual diri ke Allah, berarti kita dibeli oleh Allah. Dibeli Allah. Oh senang. Kalau jadi budak setan susah. Suruh zina, suruh judi, ujungnya masuk penjara. Tukang zina, tukang racun, salah. Udah penyakitan, ujungnya budak setan. Ya, mending jadi hamba. Hamba dunia, hidup. Pikir dunia udah sare-sare. Duit udah banyak, kena penyakit kan dulu. Duit semua setruk. Nah, itu. Mendingan jadi hamba. Senang, bukan bucin, bukan cinta itu. Jadi hamba. Oh orang iman jauh senang, hanya pun dia senang. Jadi hamba Allah senang. Orangnya kata Allah siapa yang istiqomah di dalam Allah, maka Allah jadikan dia keluarga Allah. Ini jaya. Enak nih keluarga Allah. Coba kita jadi pandangannya Bapak Jokowi senang. Oh senang, presiden berapa lagi? Itu baru Bapak Jokowi kan? Pikir Robi. Tapi ucapannya apa? Apanya? Allah ada, hukumnya ada. Allah. Kenapa ucapannya itu? Ayo cari kamu sih. Coba ziarah rumah Sunan Gunung Jati. Terangin. Katakan yang Sunan Gunung Jati, dia itu di mana? Mau itu kalau ada yang sesat aja ya. Rekan-rekan mau yang sesat. Mau? Kalau mau, tahu apa ya? Kita mau begitu. Kata Sunan Gunung Jati, di Sudan itu Allah. Kalau Sunan Kalijaga Allah, dikir di Sudan itu Allah. Kalau saya sendiri dengar, dikir hobinya Allah. Makanya badannya jadi kepal. Kalau Allah jadi pintar. Akhirnya 3 orang ini adu karomah. Ternyata karomah yang paling tertinggi Kanjeng Sunan Gunung Jati. Makanya yang 2 orang jadi muridnya. Sunan Kalijaga jadi besan. Tapi saya dengar jadi murid kemudian jadi musik mereka kalian. Jangan ngomong sesat-sesat mulu, sinau sesat. Ngomong sembarang dari awal kalau dia awal kamu siapa kamu? Tidak tahu bagaimana. Yang paling sempurna itu ternyata ini, sampai semua wali Sunan Kudus belajar semua. Makanya Sultan Aulia Wali Songo Kanjeng Sunan Gunung Jati. Makanya nanti beliau dia ada di sini. Lima orang Cirebon, satu Gunung Jati. Mana orang Cirebon? Cirebon tidak paham istilah. Orang Cirebon tidak paham. Ya, begitu. Jadi Allah yang pertama itu yang diciptakan oleh Allah pertama kan? Sebutnya nur. Apa arti nur itu? Saya pertama sesuatu. Nur itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kan? Saya sudah terang. Apa arti nur itu? Nur itu artinya yang tidak ada menjadi ada. Allahu nuru samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Lapan Allah itu terjadinya adanya yang zahir dan yang batin. Mana yang zahir? Bangsa roh. Yang bangsa zahir bangsa roh. Yang zahir bangsa wujud. Jadi Allah nuru samawati wal ardh dalam tafsir menerangkan Allah itu cahaya. Apa cahaya itu? Sumber terjadinya segala kejadian. Apa Allah itu? Kalau orang membayangkan Allah itu dan wujud, dia sudah lupa.
Terus pekerjaannya apa? Dia tidak tahu apa-apa. Maka Allah memanggil roh itu dengan panggilan Allah. Jadi roh itu dikasih nama Allah. Bapak umurnya berapa tahun? Berapa? Lupa. Gimana kalau dikali lagi? Bapak ini berapa umurnya? Umur berapa? 44. Udah kenal dengan rohnya sendiri? Pernah nggak? Ini roh saya ada keluar. Udah pernah. 44 tahun belum kenal sama rohnya sendiri? Benar? Terus kalau pulang gimana? Bapak sholat. Mau kemana? Mau ke Allah. Masa ijazah ke Allah? Siapa yang tahu? Roh. Terus jaksa tidak tahu kepada roh. Bagaimana sholatnya? Mimpi musuh. Besar abang tolong melarang saya jadi makmum. Kata malaikat tidak salah. Yang tahu pulang itu jadi makmum mengimam itu ya malu imamin dia. Mungkin begitu. Dulu mah kalau saya duduk di belakang, nggak boleh di belakangnya Pak. Begitu dulu. Karena banyak yang protes. Misalkan yang GR saya kita sekarang pulang. Saya mau kita makan belakang aku. Sambil menyebelah wakil tapi paling lewat. Ya saya. Baik nanti paling goblok saya. Itu berjalan. Paham ya? Nah, supaya Allah itu memanggil roh tadi, maka diberi nama roh itu Allah. Maka hari itu Allah berfirman, "Qul Allah." Maka hari itu roh pekerjaannya Allah. Di mana roh menyebut nama Allah, hari itulah yang bikinnya sedang manggil. Bapak senang nggak kalau diundang oleh presiden ke istana? Padahal kita lebih senang berapa juta persennya. Kenapa? Roh kita dipanggil oleh yang bikinnya. Orang yang belum tampil, jangankan dulunya, sholatnya aja tidak dipanggil oleh Allah, hanya dipanggil tukang azan. Kenapa sholat itu karena kita rindu dikir, rindu sholat? Karena kita sebelum sholat diperintah sudah dipanggil. Makanya anak iman sampai jam 10:30 pun kira-kira saya belum bilang apa tuntasin di iman satu lagi. Masih bertahap 2. Alhamdulillah itu mau gaya apa sih kayak yang lu mau nunggu itu masih ngaledek banget. Supaya menggak seriusnya masih serius lah. Kalau video balik ke video. Alhamdulillah, bukan ngaledeknya, ambulan. Sudah beri nama Allah. Nah, setelah dipanggil nama Allah, ruh itu menghadap. Maka di waktu Allah ruh itu menghadap kepada yang beri nama, maka keluarlah kata hu. Nah, hu itulah cikal bakal semua nama. Jadi waktu ruh menghadap kepada Allah, maka dia merasakan keagungan Allah. Maka ruh itu menjadi panggilan kepada yang bikinnya. Oh, ternyata yang bikinnya juga namanya sama. Allah. Jadi yang bisa berhubungan kita dengan Allah hanya ruh yang punya nama Allahu Allah. Kali ini roh itu berganti. Sudah kali jaga tercengang. Saya sejenak tercengang. Semua berkhidmat kepada Sunan Gunung Jati. Itu sejarahnya di Sudan. Ada kitabnya liur saudara desa. Untung ayah ini semua menunggu. Gimana gue itu cari mana? Kasih sesat. Kasih bisa gimana? Atau jangan yang kitabnya? Oh, ayah dan neraka harusnya bagi-bagi dari kalau ulang pintar kitab lain. Saya protes. Wah, kenapa saya tidak orang pesantren? Ya, kalau orang punya ilham kasih ilmu masuk. Pengaruhan ilmu nanti ilmunya udah bagiannya dalam bagian. Sudah, makanya penting ini sudah. Yang bisa pulang yang dipanggil, yang bisa kesini yang diundang, tidak diundang tidak kesini. Bapak diundang siapa? Diundang
balikin ke sini. Suruh siapa? Saya nggak minta apa. Allah yang itu. Makanya kalau ngaji mah kita ikhlaskan hati. Iya betul. Jangan mentang biar udah yakin dia nanti masuk ilmu. Karena kunci ilmu senang kepada ilmu dan senang kepada yang ngomong itu. Senang dulu. Kalau benci jangan. Ada orang datang, siapa yang punya yang ngajinya dari alim? Dia jujur, pulang saja. Pulang. Apain tadi? Gak suka sama yang ngomong itu. Harus cinta. Siapa orang yang cinta kepada ilmu dan ahlinya, Allah limpahkan apa yang dilimpahkan padanya untukmu. Dan apabila kamu keluar dari tempat ini, Allah tidak menyisakan satu dosa satu dikit dosa. Jadi kalau orang sudah memandang wajah ahli ilmu dan ahlinya cinta, pulang dari mana tidak ada dosa sedikit. Itu udah juga. Makanya kenapa kalau kurang lihat wajah Allah pas pulang ke rumah yang berantem aja aku, kenapa nggak ada dosa? Pengen balik lagi nggak kalau sama abah? Lagi liatin abah ini, lihat bintang-bintang bisa bosan apa enggak? Kata abah mau istirahat balik ya balik. Nengok lagi dari jauh. Balik deh. Besok balik lagi. Ngapain ketemu abang? Cuma biar lihat abang salaman doang. Ditanya juga enggak sama. Tapi bahagia luar biasa. Kenapa? Roh kita sudah terlimpah karunia. Dia jangan berpikir harus begitu. Asal rindu ketemu lihat sifat ulai obat dari segala penyakit. Siapa orang yang cinta kepada Syekh Mursyid, maka berlimpahlah barokah rahmat. Kemudian dia diberikan kebaikan. Tapi siapa yang dicintai Syekh Mursyid, dia akan mendapatkan darajat yang apabila menghabiskan umurmu tidak akan terjangkau darajat itu. Gila dengan pandangan Syekh Mursyid. Kalau Syekh Mursyid lihat, aduh abang teh senang melimpah rahmat. Ikhwan sebanyak ini masjid sebagus ini bukan punya kita. Tapi karena abah sudah melihat orang di kaum di sini, abah ridho, abah sayang ke ikhwan di sini. Jadi kalau abah tidak ridho, tidak ada sini. Karena dilihat Syekh Mursyid namanya bukan murid tapi murid. Oh, murid itu suka itu mayasa yang dimana tidak apa. Makanya hati-hati ya. Bolehlah bapak ini dosa kepada Allah mungkin harus ibadah, tapi kepada Syekh Mursyid hati-hati jaga diri. Makanya saya dipitnah katanya menghina abah awas subhanallah saya pak nyebut namanya aja saya minta si air mata masa dia menghina guru saya. Tapi orang itu goblok itu ngomongin gitu. Paham? Oh ya sulit jadi kita pindah yang begini. Tapi waktu jalan pada ajaran. Jadi bersyukur saya ingin mengatakan orang yang punya zikir rofi itulah orang yang dipanggil oleh Allah. Berarti apa? Ya ayyuhal muslimun itu doa itu ikuti sudah. Kiai baru bisa memodalkan kita harus menang. Makanya kita mau ibadahnya lebih lama, lebih banyak, lebih tekun. Kenapa? Diundang. Alhamdulillah. Makanya ibadah begitu kita tawajuh hidup nama Allah. Itulah jasad mengenal roh, roh mengenal jasad. Itulah disebut syahadat sejati. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi, si jasad ini bersaksi kepada roh. Wasyhadu anna Muhammadar Rasul. Roh bersaksi kepada jasad yang taat patuh kepada Rasulullah SAW. Tanpa talqin syahadat roh. Saya bersaksi tidak terus Allah. Bersaksi di mana? La ilaha illallah. Itu Muhammad Rasulullah. Allah itu namanya. La ilaha illallah. Itu dia lagi syahadat. Makanya syahadat amalnya apa? Zikir. Makanya jangan ulama mengatakan syahadat salat ada gerakannya, zakat ada duitnya, puasa ada lapangnya, haji pakai duit berangkat. Syahadat udah dengan apalagi ibu bapak Islam gak usah syahadat lagi. Justru syahadat itu yang paling banyak. Apa itu? Zikir la ilaha illallah. Takbir itu syahadat, menyempurnakan syahadat supaya. Jadi coba saya nanya, disuruh apa kita oleh Allah hidup dunia? Mana
suruh bersaksi kepada agungnya Allah. Siapa orang yang mengakukan Allah? Orang yang zikir. Makanya sholat tanpa zikir tidak mengakukan Allah. Terus kamu bersaksi ngapain? Sholat tanpa duit, yang tadi imannya lima tadi. Tanpa talqin tidak ketemu dengan hakikatnya iman. Kita sudah iman khusus, alhamdulillah. Syukur terima. Bapak umur talqin harusnya luar biasa bahagia. Daripada mau hadiah mobil, bahagia mobil sapi harusnya. Tapi orang kalau senang pengen dapat hadiah duit tidak ada yang tahu. Kalau enggak ada masalahnya, apalagi juga dibina orang luar biasa. Jadi itu sejarah Islam itu. Dari roh dimasukkan ke dalam akal. Disitulah Allah menciptakan malaikat. Jadi manusia dulu, malaikat dulu. Kalau rohnya manusia dulu. Malaikat dibikin dari manusia, iblis dibikin dari manusia, alam dibikin manusia. Makanya kenapa wali bisa mengendalikan angin, mengendalikan hujan? Kenapa semua dibikin dari kita? Jangan berdebu, udah takut. Padahal kita juga punya air. Kendalikan air kita, hujan berhenti. Mau hujan cerah, kita juga amat. Apa semua ada? Jangan dibikin. Pokoknya wali punya orang. Kita tidak punya. Karena kita nafsunya dulu, kalau kita punya. Banyak pada umum ini keren. Coba ya. Ikhwan itu keluarga. Karena belum tahu yang punya. Ada orang ribut gede lariwa boleh dibuka angin. Kalau angin ke sono, apa ke sono? Dihirup. Berhenti ada ribut. Kalau hujan, ada air. Pindahin airnya atau kosongkan langitnya. Berhenti hujan. Tidak ada rumit. Kata saya, apa yang rumit? Kamu aja tidak paham. Kita itu pengendali alam, makanya orang numpang selamat lah, orang suci, orang berita. Kalau badan kita hancur dengan kita pengendali alam, bukan apatan, Orang hebatnya, orang lebih hebat, orang punya isu. Dimasukkan ke dalam makatil malaikat. Siapa malaikat? Pelayan manusia. Dimasukkan ke nafsu, datang iblis. Ngapain ada iblis? Kalau tidak ada iblis, Allah sudah punya sifat maha pengampun. Turun Adam berdunia, didosakan karena aku maha pengampun. Jadi semua sifat Allah harus bukti. Makanya kita jangan mencela orang yang berdosa sekali. Semua juga bikin Allah ya. Yang sudah mencela yang jelek, yang cakep, yang ngaku. Alhamdulillah. Makanya kata abah kita jangan memusuhi iblis dari iblis yang musuh kita aja. Kenapa? Abah sudah tahu maksudnya apa bikin setan. Sudah. Makanya seluruh sujud kepada Adam. Malaikat sujud, iblis siapa? Akal sujud kepada roh. Nafsu tidak, karena tidak tunduk dipikirkan la ilaha illallah. Makanya la ilaha itu untuk menundukkan ruh jismani. Ada ruh jismani, ruh nabati, ada ruh nabati. Tiga itu bagian jismani dunia. Ada ruh yang diambil dari akhirat, ruh idofi, ruh kursi, ruh nurani, ruh bani diambil dari akhirat. Makanya orang tidak punya roh yang enam tidak akan masuk surga. Tuh, ada lagi roh dari Allah yang disuruh, yang dari dunia juga surga. Saya suruh insan, jadi roh ada 12 roh ini yang menyempurnakan kehidupan manusia. Talqin ini memasukkan 12 roh ini supaya sempurna. Ruh jismani oleh la ilaha illallah, ruhani oleh Allah, ruh nurani, ruh sultani oleh kalimat sempurna. Sempurna. Sebab surat An-Nisa 34 baca, siapa penghuni surga? Orang mukmin, wali Allah, sholihin, tidak ada, para nabi, ulul azmi, para rasul, diambil oleh Allah. Ditawkilkan masuk ke latifatul qalbi, ruhnya orang masuk ke latifatul ruh, itu dimasukkan ke dalam nafas rohnya para aulia, lalu dimasukkan ke dalam gerak rohnya para nabi. Makanya kalau kita tadi kita sudah hidupi, sudah bisa
bisa mimpi di kiri sudah, itu gelarnya kita duduk bersama Nabi di akhirat. Kalau napasnya sudah isuda, kita sudah punya gelar wali Allah. Siapa wali itu? Yang napasnya dikit. Tingkat pertama baru betul. Tingkat kedua disatukan betul dengan napas. Makanya hidup bersama Allah itu wali. Gerak bersama Allah dan Nabi. Makanya kata Rasul, umat kaulah sejajar dengan Nabi Bani. Kenapa? Pernah nggak Bapak lagi dikir, bisa dikir ada dua, dikir jasadnya, la ilaha illallah, dua rumah, seperti mimpi, ketemu abang, ketemu Rasul, ketemu wali-wali, dua kehidupan, itu jadi Nabi. Kalau Allah mengangkat Nabi itu dua benar, dia jadi Nabi mas. Karena Allah sudah menentukan kenabian, cukup dia jadi wali Allah yang duduk bersama kami. Keren ya? Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Misal dulu ini mesti kaya, pas itu mesti gak nabi, aku. Nah, oke dulu. Terus lo berarti kalau aku jadi di orang terbaik, berarti kami yang ramah kan? Kalau ngomong cuma kayak tadi, cuma kayak kita, jadi kenapa? Jadi ngomongan waktu, jadi kali-kali. Terus orang itu kira nggak sungguh nggak balik-balik. Kata orang bilang gini, Tujuh Arif itu 25 tahun nggak pernah ada yang balik. Saya tuh orang bilang orang gila dia nggak bosan. Yang ngomong bukan saya nggak bosan bos. Tanya aja. Kemarin Tujuh Arif itu sini nih kuat nggak mau bosan saya. Kemana-mana nggak bosan bos. Ini Perang dulu lah, apalagi dulu lah, ngomong aja. Kita juga apa saja dibahas, segala macam ini. Capek dah di mobil, capek juga ya. Udah capek. Makin malam kalau sudah jam 2 itu cerita tentang orang pusing. Ini malu pernah. Saya itu pusing. Kalau Pak itu cerita sih. Ini salah satunya menceritakan yang sudah saya hafal dan penting. Apa dulu? Jadi sekarang kita sudah sempurna sahabatnya. Yang menyempurnakan tapi alangkah mungkinnya orang yang berdoa ibadah belum talbi, doakan saja. Tidak usah dipaksa orang supaya itu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berdoa iman abidin. Naik lagi iman arifin. Siapa iman arifin? Imannya para aulia yang sudah ilahnya apa? Isinya berapa? 5. Dan ini kan buat saya itu wujud tidak mako yang nafsi 5. Ilaha tidak apa isinya 6. Sama basor dalam samian basiron berupa kalimat. Sifat Allah yang diberikan kepada manusia namanya ilah. Baru ilah ada berapa? Ada 4. Kudrat, iradah, ilmu, ayat. Sifat Allah yang tidak diberikan kepada manusia. Tapi Allah ada berapa? Ada 5. Iradah, kudrat, kalimat, ayat, kemudian itu lagi wahdonya. 1 sifat Allah, yang 4 sifat Allah yang diberikan kepada manusia. Makanya tidak tahu apa-apa yang ada. Itu ini 1 wujud artinya ada di hadapan. Tidak ada kebetulan semua kita. Oh, dia 2 jam baru. Ayo balik. Ya, ditawar bukan menghafal kayak orang. Itu yang benar. Mereka sebelum dia itu disebut salah. Gaya itu salah, ya. Mereka disebut dia salah. Mana kita apa? Dia beli. Kalau dia bingung air, aja air dia bingung jadi besar kita. Salah kita. Tidak pengen apa-apa semua dari tahu. Bila ingin apa-apanya cara
Dikir itu bukan pakai mulut tapi pakai lidah supaya nggak capek. Mulutnya nggak ngasih dikir, ucapnya pakai lidah. Mulai dikir, lidahnya nunggu ke langit-langit. Maka mulai ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Musyawarah, dikir yang datang terus urusi sudah. Orang yang baru tahu tinggal di pasar, dikir kan kemana-mana, tanah di sini saja kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu la ilaha illallah, ismudanya Allahu Akbar. Satu nafas, satu la ilaha illallah. Karena la itu lafaz jalan yang hanya sifat Allah, maka menyebutkan yang tegas. La, lidahnya takut la. Tapi ilahnya nggak boleh keras. Ini yang kata apa? Semua banyak orang yang mikir terhambat di sini. Ilah, la, nggak boleh. La, ilah, la, illallah, la, illallah, la, ilaha illallah, la, illallah yang boleh. Aku ulangi, illallah. Jadi isinya apa? Anak-anak saya juga. Bapak-bapak kenapa pikirannya suka ngayal kalau pikir? Saya mau nanya, ada yang pikirannya mantap selama 165 ada? Gak lupa-lupa? Apa banyak lupa? Bapak dikir sudah 5, ingatnya berapa? 2,5. Tuh, bikin itu terkipan di sini. Yang paling utama itu menyatukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha sedikit aja 33 aja. Kesannya itu ilaha illallah. Abah menyampaikan ke saya, jangan dikir lama. Standar, tapi jangan juga. Orang salah kan, cuci pakai data. Kemarin datang, dorong dari datang. Standar. Nah tadi saya mendengar sampai 100 kan lama. Setelah 100 itu penting. Nah langsung situ aja. Tadi saya itu dikit kan, lama nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang tahu yang bayar. Mungkin di dia untuk bayar 5. La ilaha illallah. Kira 200. Nah, itu tinggal tuh ayo siul. Digawean capek. Oh, tapi ulang-ulang. Ini oh, 50 sudah 200 komplain. La ilaha illallah. Jadi itu tidak supaya supaya jadi dikir tidak capek pakai lidah, makanya dikir yang paling mudah dicapai la ilaha illallah pakai mulut pakai lidah. Oh, sekali la ilaha illallah 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fokusnya jangan kemana-mana. Bikinnya dulu sini terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai habis. Kotoran-kotoran tadi terus latihan. 165 isi semua. Satu pun boleh lupa. Terus latihan. Bapak itu enggak latihan. Saya di sama aduh lagi saya semua latihan. Kalau sudah 5.000 ini semua top. Kalau orang 5.000 top. Kalau orang lembut tarik aja, tarik semua hari itu juga. Ada murid pikir gua, murid mamaku, saya paham. Dia biasa pikir 5.000 tanpa lupa. Ada orang lembut, tarik. Udah geser aja saya kalau 95. Jadi bikin standar segini. Ini topi. Coba bapak yang bikin kopi, kemudian saya bikin saya. Nanti itu sendiri.
ilaha illallah. Kalau empat, la ilaha illallah, la ilaha berarti sudah jangan ini. La ilaha. Kata Rasulullah itu turun-turun seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La dipanjangin supaya hati tidak mengentak. Kalau hatinya mengentak, hatinya taklor, tidak tembus ke dalam batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh. Namanya taklor. Hak itu harus lembut, makanya lamnya dipanjangkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Kalau begini kita dengar, coba dikitnya pakai lidah, mulutnya jangan lama, mulut. Suratnya cara ngisi surat begini, tarik ke depan. Nah kita bayangin dulu ada Syekh di depan kita, ada Abah Awas. Sudah dibayangin, lihat dua jari di sisi kirinya. Nah, punya Abah Awas bukan main kita dulu, tarik lagi. Nah, masukkan ke dalam hati kita. Nah, ini caranya numpang kepada musik. Sudah masuk, pikirkan ketukan. Empat ketukan ini keluarkan dengan mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lemah, inilah yang diajarkan Allah dan saya secara rahasia. Kata asik keren yang jaya angin. Taman. Terus di mana? Iya, ya. Mau ikut dengan siapa? Dan sepintas nanti kita latihan. Saya bebaskan sekarang ini, mudah-mudahan tidak suka kepada saya dan tidak membuat. Kata Awas, kalau Awas jangan lama sebentar saja, supaya dia penasaran manggil lagi. Kalau Kiai bukan bahasa yang lama biar muslim. Karena saya sibuk sehari 30 kali laki-laki. Itu taksi semua. Kiai kok dikitnya lama, aneh ngomongin batu, gila sih belum nyala. Anak dia main jarang. Kiai aja ngomong agama gila. Ini protes ngomongin batu gila belum protes. Ngomongin pilkada sama aja teman-teman. Ngomongin main bola. Terus imbang. Alhamdulillah ada Kiai Ali. Ceritanya berapa? 1 jam lebih. Senang tidak? Jadi kalau kamu ngomongin orang 1 jam seperempat masih imbang, masih buat diri senang. Dia mau balik, dia ngomong balik. Dia ngomong benar, siapa dong? Mudah-mudahan senang saja ya. Masih cara pikir apa? Dia berarti ngomong nanti. Balik dia ngomong putih di bawah. Kamu ke toilet, saya izin ke toilet. Minum, bubar, oi. Bubar. Teman saya nanya, bubar apa? Malaikat bubar tuh bubar ke kamar mandi. Kata apa? Malaikat bubar di sini ke kamar mandi. Kemana? Betul ya, dulu kali itu. Majikan anak. Dikit-dikit orang bingung, malaikat kemana? Abah maaf, kalau menangis, bukan bahasa kasar, tapi berak, kalau menangis, kalau modal, kalau begini akhirnya
tidak. Tapi jangan langsung ngebut, yang lama tetap tapi jangan sampai satu kecil dari ya kalau maaf ya, dimaafkan juga nih. Ya, ayo kesel tadi kan ya itu. Apa sangat betah ini? Dek ini ngerti orang sila la ilaha illallah. Ikut segini saja nih. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau susah kepala ke atas di tengah saja apa-apa. Untuk belajar yang penting patokannya di dua jari sebelah kiri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Uang tarik nafasnya. La ilaha illallah, tarik. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jadi gerakannya harus turun. La ilaha illallah. Wah, gila. Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berpasangan antara menekan dan tambah. Kalau siap terus caranya ada main pelan terus. Kalau siap perpaduan itu keseimbangan itu namanya kenikmatan. Ada perempuan laki nikmat. Ya, dikit juga la turun ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu kalau dengar suara Al-Fatihah ada begitu nggak? Ada. Ya, dengar ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, jangan dia pakai mic, pakai mic ke Sarwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ke dalam. La ilaha illallah. Makanya, nah kenapa bawa-bawanya? Mulutnya ada tadi. La ilaha illallah. Di dalam mulutnya. Ini aja nih, giginya angkat sedikit, dikirnya pakai lidah. Setiap la ilaha il, lidahnya nanti pelan tangan. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Kalau ilahnya pendek jadi ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan tangan ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sudah paham? Saya mohon maaf dari segala ucap kata, bukannya menyalahkan, bukannya ya. Yang orang tahu sama apa ya. Saya punya harapan apa yang saya rasakan ini berbagi, terima syukur dan apa-apa. Yang penting saya niatnya seperti itu. Mau dikatakan salah silakan, benar juga silakan. Saya tidak mengharap apa-apa. Hanya ingin berbagi. Tidak ada yang tak lolos sama ini. Rata-rata membalik setengah jam sudah pulang. Ayo pulang. Pek-pek bicara pek ini. Jadi undang-undang naik, jauh-jauh punya. Panggillah kan, terkenal. Jangan lagi pakai ya. Bila tidak dan baik seperti itu. Siapa ada orang cara yang membuat terbentuk. Nonton film 2 jam. Begitu 2 jam selesai. Oh, sini. Kalau pengen
main bola nonton pengen lama sebentar. Lama nonton bioskop, dangdutan, tinggal di kiai yang sakodo mana? Hutan. Ke taman safari maya ke Semarang. Kayak lihat tinggal di monyet. Pengurung. Ini kiai mau pangtungan. Terus mau kiai pengaruh kan tinggal di monyet pangtungan sampai taman safari. 140.000 tinggal di monyet. Dulu orang buat ini. Boyok itu bola muncul. Dia humpul buaya ciki. Taman safari. Yang paling ayah mana? Tinggal di jalan parang. Alhamdulillah. Ya, saya mohon maaf kalau ngomong saya begini. Jadi berbeda satu. Yang ngaco masuk beda. Alhamdulillah. Maaf dari waktu, maaf dari cara. Saking pengennya berbagi, saya merasakan subhanallah di diri itu sampai saya memiliki hutang. Mak saya nangis umur 20 tahun saya terapi itu pergi ke hutan. Kata mak saya, kamu sudah belok. Mak saya mau ketemu manusia, sudah malas makan, malas tidur, lihat manusia muak. Jadi kalau lihat manusia itu kayak hewan. Kalau lihat orang makan di waktu itu muak. Kenapa? Kayak bebek lagi nusuk di comel. Pasti kan? Baca pulang udah di warung keluar berkacang dua. Semuanya. Dulu penglihatan itu makan itu nggak mau makan aja panggil oleh abang aja lo belok keluar disitulah saya mengalami aku 2 tahun. Jadi kalau melihat orang kok gini nggak mau lihat orang merem. Kalau orang nggak sholat tuh lihatnya kayak orang belum mandi. Kalau penjinah itu lihatnya kayak lusuh, kayak baju sampah bau. Kenapa? Muntah. Sudah pergi. Oh, ternyata orang itu suka penjinah, suka racun. Dulu jadi tersiksa itu. Dulu kan sering sama abang itu, kalau ulama dulu. Ini sebagai kebun sendiri. Untuk beliau, kita disebut beliau sekarang. Alhamdulillah pengalaman beliau udah tahu. Saking senangnya pikir, makanya penggila itu semua orang yang makanya mungkin nanti dengan pikir kalau tahu itu. Nah, saya itu kenapa banyak ngomong, saking ingin berbagi. Saya itu kalau udah orang tahu bahagia itu luar biasa. Orang mau akhirat, tapi orang yang nggak memikir itu nangis batinnya. Kenapa? Bakal salah. Jadi saya langsung itu kayak dibukakan Allah. Makanya ada orang tuh kiai udah nabi ditinggalin. Wah kalau ibaratnya saya udah bapak mau saya. Saya ulang lagi demi Allah demi Rasulullah orang yang selamat di akhirat tanpa hisab hanya orang yang pernah ditaruh. Semua orang dia semuanya alhamdulillah. Saya pakai ngomong demi Allah nih saya tanggung jawab bukan ngomong. Makanya benar-benar harus itu dulu kita berdoa sebelum kita minta supaya beliau ridho kepada kita dan kita bersama ini menjadi saya kalau itu apa alhamdulillah ini ngomong deh kayak datang deh ngomong deh malas tutup-tutupi pun balik amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya enak bagi hasilnya begini, jadi saya begini bagi hasil, maaf dulu, jadi dudukan di sebelah kiri, dudukan di sebelah kiri. Caranya begini, biar ismudahnya mantap, tarik dari depan, tembuskan ke dalam. Nah, sudah melihat ke dalam, bukan di luar, di dalam ini. Nah, kalau saya megang kacang begini, yang melihat kepala saya di dalamnya ada. Kalau lebih kita pelan dulu, Rasulullah mengajarkan kalau aku mengtawadhu, aku melihat seperti kerikil yang ada di dalam kalbuku. Nah, sudah melihat ke dalam, denyutkan perhatikan. Sudah? Sudah. Kita tengokkan ke sebelah kiri, kita salat dan kasih bareng-bareng. Allahumma shalli
Banguan, silakan. Mau diterima? Oh ini buat saya? Iya. Oh, Di rumah atau di oh iya. Punten dibalik. Ustaz. Ya, udah cukup, cukup. Ya, mangga. Ya, ada ke sini Pak. Pak Tarun. Ya, cukup. Cukup. Ayo, ya, salaman. Salatullah salam